Oke, pemirsa, semakin lama pembahasan kita semakin hangat, semakin seru, semakin termotivasi semua ingin berbicara, ingin memberikan pertanyaan, bahkan sampai audiens pun ini ramai, menggelitik juga kepengen bertanya. Ini kita kasih kesempatan para audiens ini untuk bisa bertanya, bisa di Pak Kadir, Pak Hari, atau Pak Tony. Untuk yang pertama kita kasihkan kesempatan untuk Pak Anton untuk bisa bertanya. Monggo Pak Anton. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu bisa diberikan kepada kami. Yang jelas seluruh narasumber ini sahabat semua. Konco lawas kabeh. Cuman dari pernyataan-pernyataan dari narasumber ini ada yang menggelitik. Yang pertama, apapun bentuk alasan Pak Kadir, yang jelas Pak Sumail tidak siap, apapun alasan komunikasinya. Karena mereka beliaunya adalah ketua DPC Partai Gerindra, apapun alasan komunikasi politiknya. Ini saya melihat kegagalan seluruh parpol di Banyuwangi tidak bisa menciptakan seorang pemimpin di Banyuwangi. Ini masalah Banyuwangi sejak dulu. Ini kegagalan partai politik seluruhnya. Nah, sehingga apa yang disampaikan saya kenapa ke Pak Kadir bilang gitu, karena di sini tim sesnya cuma Pak Kadir dari sekian yang ada ini. Nah, sehingga apapun yang bisa saya lihat tidak ada kesiapan. Andaikan kalau Pak Sumail itu petarung, Pak Kadir petarung, maka bisa memberikan usulan, Pak jenengan mundur. Ini gentle. Bukannya saya tadi menjupik punyanya Mas Hari, enggak. Nah, apakah ini masih mencari ombak? Ini yang harus dipertanyakan. Apakah mungkin Pak Kadir ini nanti yang maju sendiri, bukan? Oh, enggak mungkin. Saya tahu Pak Kadir, enggak mungkin. Kalau pertanyaannya di Pak Kadir bukan di aral itu, mampukah Pak Kadir mengalahkan strategi yang dilakukan oleh pendopo? Karena beliau 15 tahun, tahu persis. Karena dulu 2010 sama saya, tahu persis langkah-langkah teknis. Nah, cuman yang menarik juga di sini adalah Mas Hari. Dia sudah kejebak di acara ini, bukan menjadi akademisi. Pada saat dia membuka PDIP, itu kejebak sudah. Tidak netralitasnya tidak muncul. Berarti orang PDI ini. Oh ya jelas siapa, nggak tahu Mas Hari. Artinya ini kejebak juga. Membela PDIP dengan melihat jendela PDIP. Saya paham lah bagaimana permainan PDIP. Termasuk membela Bupati saat ini. Kalau itu implisitnya, ya kan, tidak bisa, karena BIP itu adalah kader PDIP, tidak bisa. Mungkin bisa dijawab. Nah, sebentar mungkin Pak Kadir. Artinya ini sangat penting sekali. Saya melihat di areal ini, Mas Tony ini mewakili hijau. PM11 itu kan hijau. Nah, artinya komunikasi politik pada hari ini, saya melihat adanya kegagalan-kegagalan, baik di organisasi Cipayungnya, ini juga tidak bisa memberikan calon alternatif. Sehingga saya melihat forum pada hari ini masih forum ketidakpastian yang terjadi. PDIP diwakili oleh Mas Hari juga tidak ada kepastian bagaimana PDIP bertarung di 2024. Dari Pak Kadir adalah timnya Pak Sumail Abdullah juga tidak ada kepastian, keberanian kalau memang seorang petarung. Dari Mas Tony ini dia terus mengombang-ambing kayak ombak, tapi dia akan bermain di lini akhirnya kayak gitulah. Sehingga saya melihat kami yang di meja sebelah ini bahwasanya berhubung di sini ada Pak Kadir selaku tim sesnya Pak Sumail Abdillah tidak menjadi petarung. Saya melihat Pak Kadir di 2010. Siap, bisa dijelaskan Pak Kadir? Sedikit pastikan. Saya jelaskan, ya. Kalau Pak Sumail ini sudah secara dipublish itu sudah jelas. Dia akan mundur ketika ditetapkan sebagai calon. Ini kalau bakal calon kan belum bisa. Jadi harus setelah calon itu baru mundur. Aturannya seperti itu. Bukan kok seharusnya mundur sekarang. Loh itu namanya gege mongso kata orang Jawa. Belum waktunya. Begitu beliau ditetapkan menjadi calon baru mundur. Memang aturannya seperti itu. Di PKPU juga seperti itu. Tapi orang-orangnya Pak Haji Sumail cuma jenengan aja katanya Pak Haji. Keseriusannya tidak ada. Kalau memang serius pasti akan membuat
orang-orang banyak. Oh, macam-macam sudah, seperti masa itu. kita strategi kita mau kita sampaikan seperti itu? Enggak mungkin, kita sudah selesai. Selesai. Artinya kita di tingkat desa sampai desa, RT, RW, kecamatan itu sudah kita tata rapi bagaimana tim kita nanti bergerak pada saatnya. Satu. Yang kedua, begini saya sampaikan. Jadi kita ini harus ada konsistensi dalam berkomunikasi. Kalau yang namanya demokrasi yang tidak cukup elektoralnya untuk berangkat, apa yang harus dilakukan? Cuma contoh sekarang Demokrat, contoh sekarang Gerindra, contoh sekarang PKB. Kalau ingin berangkatkan calon, apa yang harus dilakukan? Karena elektoralnya tidak cukup, ya satu-satunya jalan harus koalisi. Tidak bisa. Tidak bisa kecuali PDIP yang tidak perlu koalisi, dia bisa memberangkatkan calon. Karena dia elektoralnya cukup. Nah inilah yang disebut dengan demokrasi elektoral. Dan koalisi itu kurang satu ya Pak Haji Sumail. Tadi katanya sudah Tapi dua. maksud kami begini, Pak Katir, mohon maaf. Kami sangat paham betul bahwa setiap anggota baru mundur itu setelah ditetapkan oleh KPU. Oleh KPU. Nah, yang jadi pembahasan kita bukan keberadaannya yang hari ini. Tetapi eksistensi politik yang diperoleh oleh Pak Sumail pada saat pemilu 2024 yang kemudian berani nggak dipertaruhkan untuk pemilu kada 2024. Jadi konsep politiknya Ini ada di Mas Ari, situ. jadi ada konsekuensi ketika DPR RI terpilih, itu mencalonkan ketika ditetapkan oleh KPU menjadi calon bupati, itu harus mundur. Dua-duanya harus mundur. Betul. Kan ini masanya belum habis Belum, Pak Haji Sumail. ya. Itu harus mundur. Nah yang Periode berikutnya. 2024-2029 itu nanti tanggal 27, kalau nggak salah 30 November dilantik. Itu harus mundur. Jadi konsekuensinya itu. Kapan harus mundur? Ketika ditetapkan menjadi calon oleh KPU. Itu aturannya seperti itu. Nah inilah yang disebut karena konsistensi dari aturan. Nah kita akan ikuti itu. Masa kita ini sudah bilang saya mau mencalonkan bupati mundur. Ini yang namanya. Nah, itu yang belum dinyatakan oleh Pak Sumail. Loh sudah. Saya mau Sudah. Di Oke, publik oke. kemarin sudah. Mas Di Tony, publik ini banyak bisa saksi menambahkan. para kepala desa sudah. Saya ingin Sudah. menambahkan. Jangan mungkin pemirsa banyak yang tahu. Pak Tony juga tahu. Ya. Ketika dia berpidato di depan Siap umum. menjadi. Mundur Pak. Bukan saya mendeklarasikan. Oke, diri nanti begitu. kita cross check bareng-bareng Pak Kadir. Ini kan, Mas Ari, ini kan nanti bahasa humanis itu kan politik sudah masuk di ini. media. Kita mudah. Sekarang ini kita cross check apapun mudah di media. Nanti kita cross check Ya, bareng-bareng. kita cross-check, Pemirsa karena sekarang nanti jejak bisa digitalnya dicek. nggak bisa Perkataan Pak hilang. Kadir atau Ya. Mas Ari mana yang benar kita cross check Ya. di media. Kami Sekarang pikir Pak Tony, begini, Mas. ini gimana Mas? Kalau saya melihat bahwa Bapak Sumail ini karena karena Sumail, Bapak Sumail ini ibarat tinju, Pak, ya kan. Ibarat tinju itu menang 12 ronde menang, itu masih bengep, Pak. Karena ndak menang KO lo ya. Sik bengep, sik entuk saulan, kan masih bengep, sik mau tampil lagi. Itu tampaknya tenaganya juga kurang, Nah, Pak. itulah Mas Tony namanya seorang petarung. Itu tidak ada hentinya. Nggak, Ketika cita-cita ini mengabdi kepada masyarakat Banyuwangi, itu lebih dekat. Kalau Gitu. tidak melihat potensi awak kurang sehat, Pak, ya kan? Kalau awak gak sehat, itu mau tampil, itu pasti akan kalah. Berarti masih ragu-ragu seperti demikian, itu. bukan begitu. Jadi yang bisa ngukur itu bukan kita, bukan Mas Tony. Apakah dia sehat atau tidak, kan begitu. Yang bersangkutan, ketika yang bersangkutan mendeklar ingin mencalonkan bupati di Banyuwangi, mereka sudah mempunyai persiapan. Lahir batin sudah siap. Iya. Tidak mungkin tidak orang mendeklar Ali Ruci saja, itu siap. Tanya, oh siap saya nyalon. Itu ahli ruci, apalagi Pak Haji Sumail. Ya, Bayangkan, tapi- dia yang mantan anggota, sekarang anggota Dewan DPR RI, terpilih anggota DPR yang masih aktif. Dia siap. Secara realistis, Mas ya. Tapi kan, iya. Secara realistis itu, pikirannya kita harus paling sederhana. Yang sering latihan, Pak. Yang sering latihan itu tampaknya ya hari ini Bu Ibu. Kalau ngomong sering latihan, selain Bu Ibu, ada Pak Mekel, ini sering latihan loh ya. Pak Tony, ada Gus Munif. Mas Tony, itu Pak Sumail itu kalau penilaian saya, dia hanya menang di partainya sendiri. Iya, dia- Kalau di luar, dia beruntung Pak. Karena di
Pak Sumail itu sudah jelas Pak, dia harus berkoalisi. Jangan-jangan ya kan? Hampir semua partai, tidak hanya Pak Sumail. Iya, sekarang jangan-jangan sekarang nanti- PKB harus berkoalisi. Iya. Sekarang Wah, ya. Demokrat berkoalisi. Kalau pada Kecuali akhirnya PDIP saja. kita Kalau lainnya melihat- baru kita berkoalisi. lihat fenomena Nah, Pak. Itulah maksud saya. Iya. Kalau tadi dinyatakan bahwa Banyuwangi itu tanda kutip gagal mencari pemimpin, harusnya kita bareng-bareng ini yang menurut kami dengan teori kuartaholik tadi itu, instrumen-instrumen yang ada itu harusnya melakukan politik harmonisasi namanya. Apa itu? Rembuk. Ada 3 prinsip. Titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Titik temunya semua pimpinan partai rembuk. Yuk musyawarah. Awake dhewe arep nyalon Yang- sapa? Ada Gini, sulit gini, itu. Mas Itu Ari. tidak Tapi- mungkin hal yang tapi itu mustahil. bahaya Itu dia. juga. Hal yang mustahil itu dilakukan. Ternyata Bahaya juga. orang yang punya pikiran baik juga ditolak. Itulah Hal- yang menurut hal saya. mustahil. Wae Kambas itu Mas, ya kan Wae Hal Kambas mustahil itu. Gajah itu bukan untuk digunakan sebagai hal yang baik, tetapi untuk merusak habitatnya sendiri. Itu pernyataan jelas. kok. Ya, tapi itu kan Itu hewan yang ya, salah. tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jadi manusia ada cipta, ada rasa, ada karsa. Rasanya itu beda, gitu ya. Rasanya beda, enggak bisa itu dibandingkan menurut saya. Karena ini harus konsisten betul bahwa di era demokrasi modern ini yang dilakukan kalau demokrasi elektoral kalau tidak cukup itu harus koalisi. Bagaimana cara koalisi? Ya harus mengikuti ritme dari partai yang akan diajak koalisi. Contoh sekarang kalau PKB buka pengambilan formulir, ya ngambil. Masa lah wong kowe iki lho karepe komunikasi wong kowe rung njukuk formulir kan mesti dibegitukan. Ya, ini Kan Mas pasti itu Idam. secara Ya, real. Satu. Yang kedua begini. Di akhir ini, di penghujung ini, kami juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Tony, oleh Mas Hari. Itu kami melihat Mas Hari ini seorang dulunya politisi, sekarang menjadi akademisi karena beliau menempuh tingkat doktoral di UNED. Kami lihat, kami ikutin itu, tulisan-tulisan jurnalnya bagus-bagus. Di antaranya jurnalnya yang sangat viral gitu ya, zaman sekarang ada 2. Satu tentang Banyuwangi stunting. Bagaimana Bu Ipu ini tidak berhasil mengatasi stunting, yang nulis Pak Heri. Pak Heri itu. Ini benar ini. Saya punya jurnalnya, bukan fitnah ini. Bisa dijadikan tim dari Loh, benar ini. Bagaimana Pak Hari ini menulis tentang stunting di Banyuwangi sangat buruk yang dipimpin oleh Bu Ipu ini. Tidak berhasil sama sekali. Dan itu jelas. Tidak digitalnya kami Bukan Bu Ibu, Pak. Pernyataannya Instrumen di bawahnya, Instrumen, Pak. ya, betul. Berarti gini, Tapi itu kan Pak. pemimpinnya Aparatur di bawahnya Bu itu. Ibu kan Ya, begitu. gini, Mas Nah, Idam. tidak Ya, ada begini. anak buah yang Oke. salah, Ya. tetapi pemimpin yang salah kan begitu. Ya. Terus yang kedua ada lagi Mas, ada lagi yang kedua yang ditulis oleh Mas Hari. Bagaimana pelayanan publik di Banyuwangi buruk. Buruk. Ada lagi yang ketiga, bagaimana pemerintah daerah tidak berdaya menangani HIV/AIDS. Itu ditulis oleh jurnal oleh Mas Hari. Ya, mungkin saat ini Nah, sudah dapat WA. inilah mungkin. makanya harus kita ini harus Saya masuk. konsisten. Kalau Harus mau konsisten karena jejak digital itu tidak bisa ditipu. Jadi Ya, begini, mungkin saya habis ingin itu juga apa? ingin menegaskan juga Mas, dari era pemerintahan Bu Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadir tadi kan sudah jelas bahwa pelayanan publik buruk, kemudian masalah. Loh, itu bukan saya loh. Ya nulis artinya Pak Hari yang itu nulis ya. Pak Hari, Ya, saya Pak ingin Hari nulis menegaskan, begitu. artinya di era pemerintahan Bu Ibu ini belum ada prestasi. Kita lihat ya, mohon Kemarin maaf, dapat ya, prestasi. bentar. Kita lihat mengupas di masa lalu, jasa besar bupati-bupati sebelumnya sudah kita ketahui. Samsul Hadi bagaimana gairahnya untuk Persewangi Banyuwangi, sampai Pendopo menjadi markas Persewangi, ini sejarah loh ya. Yang kedua, era Ratna Persewangi ya juga luar biasa, dari sektor pendidikan waktu itu gratis lah istilahnya begitu di tingkat sekolah. Era Bupati Anas, Bandara Blimbing Sari Pak mengudara, bahkan sampai menjadi bandara internasional, ya kan? Era Ibu ini apa yang akan dikenang oleh rakyat Banyuwangi ini apa? Justru bandara malah turun dari internasional turun ke Begini, Penghargaannya nambah kabupaten sedikit. kinerja terbaik saat ini, Iya. Banyuwangi. Itu dari presiden langsung. Jadi nambah sedikit Mas. Jadi begini, kalau nanti ini terpilih Pak Haji Sumail, itu ada paralel. Karena presidennya jelas 02, Prabowo. Yang itu notabene dari Partai Gerindra. Ada pendekatan emosional yang bisa dilakukan oleh Pak Haji Sumail kepada partai. Contoh sekarang yang disampaikan sepak bola. Pak Prabowo itu mempunyai sekolah sepak bola yang khusus dan gratis. Dibiayai semua. Dibiayai semua Pak. Dari semuanya.
makan, minum, sekolahnya dibiayai, semuanya dibiayai. Dan ini barang tidak mungkin nanti di Banyuwangi ini bisa masuk Liga 1 kalau Pak Sumail itu terpilih menjadi bupati, kira-kira begitu. Karena apa? Karena paralel dari pemerintahan yang ada. Gitu. Pak Sumail itu nanti bisa mencalonkan apa enggak, Pak? Itu saja. Jangan ngomong menang dulu. Tadi kan sudah dibahas dong hari. Coba gitu. bagi Iya, saya ya, memberikan pertanyaan otomatis harus koalisi. memberikan- Itu kan cita-cita kan boleh, Mas. Kalau cita-cita bermimpi itu boleh. Gini. Bermimpi jadi bupati itu boleh, halal kan Ya, gitu hukumnya. pertanyaan- Nah, kita kan pertanyaan bermimpi yang itu harus kan. dijawab itu. oleh Pak Kadir. Kalau seandainya nanti itu Bapak Sumail pada akhirnya gagal berkoalisi, kemudian gagal nyalon bupati, posisi Pak Kadir dan Bapak Sumail ini mau dibawa ke poros mana? Apakah ke poros PDIP atau poros PKB? Begini. Nah ini. Gini yang jelas begini. Kita ini di Al-Qur'an jelas. Kamu berprasangka baik kepadaku. Kalau kamu, Allah itu mengatakan pada kita, kalau kamu bersangka baik kepadaku, aku akan memberikan kebaikan. Kita ini berprasangka baik. Insya Allah Sumail itu bisa berkoalisi dan bisa maju jadi bupati. Ini optimis. Jelas, jika Kalau seandainya. kalau Kan tadi kalau sudah- seandainya, ini harus kalau dijawab. seandainya Pak Sumail kembali ke DPR RI Ya, kan begitu. ya. Kan belum mengundurkan diri, kan masih ada aturan ketika ditetapkan sebagai calon oleh KPU, baru mundur. Otomatis dia akan melanjutkan di periode 2024 Posisi Pak Kadir dan Pak Loh, Sumail. saya kembali ngarit ke Sarongan, Mas, kalau Untuk gitu. dukung Kan mendukung? gitu. Oh, saya akan mendukung ketika nanti sudah dipastikan Pak Haji Sumail ini tidak bisa mencalonkan. Begitu. Tapi yang jelas Berarti tidak Mas ada Arya. alternatif A, alternatif Oh, pasti B. ada. Orang Saya pasti kok punya meyakini pilihan. dua kelompok, Mas. Jadi pertandingan ke depan pemilu kada itu, yang pertama adalah Bu Ipuk melawan Bumbung Kosong. Terus kemudian yang kedua, Bu Ipuk melawan independen yang memang dirawat untuk berhasil. Meskipun dalam pikiran saya ini sebenarnya nggak berhasil, tetapi dirawat untuk berhasil. Kalau yang lainnya selesai itu, Mas. Saya yakin itu. Bahasa di Boleh. Jadi Nambah- begini, Pak nambah Tony. itu, Nggih. sedikit aja, Pak. Iya, monggo. Bahasa yang disampaikan oleh lintas partai di forum diskusi itu semuanya itu ingin melawan pendopo. Semua partai ingin melawan pendopo. Sebaliknya, kalau ingin melawan pendopo, menurut kita ini mestinya ya partai seperti Nasdem, Demokrat, kemudian Gerindra dan gitu ya. menjadi satu Iya. kesatuan dong. Belum pada saatnya nanti pasti, Pak. Kan Kalau ini pada sedang akhirnya poros PDIP ini mohon maaf katanya hanya melawan bumbung kosong, berarti demokrasi di Banyuwangi Mati sudah itu, nggak ya. sehat. Berarti ada Kira-kira apa-apanya begitu. saat Iya. ini ya. Ya, Menurut tanpa- sampean, ya, semua partai politik saat Semua ini kan partai melawan kan pendopo. sudah mulai Tiba-tiba- pasang badan, Bapak, mulai pasang badan untuk mengusung calon. Contoh begini, misalnya ini jelas ya, pernyataannya Michael jelas ya, Ketua Partai Demokrat. Saya ingin berpasangan dengan Gus Munib. Seandainya pada akhirnya PKB itu tidak jatuh kepada Gus Munib, misalnya kepada PKB, apakah kepada Gus Maki, jatuh kepada Gus Maki, apakah sikap Michael ini akan berkoalisi dengan PKB atau justru bergabung dengan PDIP? Karena tidak ada rumus dalam sejarah di perpolitikan di tanah air. Salah satunya adalah Demokrat bertemu dengan PDIP. Tidak pernah ada sejak 2024. Tapi RBY politik itu serba Tapi mungkin. saya percaya Iya. dengan hijau perjuangan ini konsepnya pasti benar. Enggak, kalau kita kan sudah seragamnya cuma Ya. kan sudah Begini. jelas. Kalau saya Saya kira begini ya, saya Mas. akan tetap Jadi menyampaikan itu, sudut gitu. pandang itu akan berbeda. Kita lihat bahwa kalau Pangeran Diponegoro itu menurut orang Belanda pemberontak. Tapi menurut kita pahlawan. Itu cara sudut pandang kita bicara, kan begitu. Nah, bagaimana titik temu itu bisa sama? Bahwa Pangeran Diponegoro dipandang oleh Belanda itu pahlawan, dipandang oleh kita pahlawan. Kapan itu bisa? Tentunya tidak akan pernah bisa. Itulah yang disebut dengan politik. Lah, harus ada kompromi. Nah, kompromi itu bisa dilakukan enggak secara pribadi, secara personal, secara kelembagaan. Nah, di ruang publik ini pasti bisa dilakukan. Sekarang apa yang tidak bisa? Serba mungkin intinya. Begitu kan? Nah, bagaimana sekarang tergantung kepada calon masing-masing itu mengaktualisasi dirinya, mendekat kepada calon-calon yang dipilih untuk berkoalisi, untuk bisa. Dan harus punya optimistis. Harus optimis. Loh, lek calon nggak optimis, ya turu ae ning omah kan begitu. Kami pikir Iya. kami pikir Kan bukan begitu. bukan tentang optimis, Pak, tetapi keberanian untuk melakukan evaluasi. Ada memang satu masukan dari Pak Kadir tadi ketika ngintip jurnal saya. Memang ada tulisan-tulisan itu, tetapi Pak Kadir lupa
bahwa saya ketika menulis jurnal itu tidak pernah satu judul. Selalu ada judul kedua dan judul ketiga. Judul pertama itu kritik kepada aparatur memang. Judul kedua, evaluasi yang dilakukan aparatur. Judul yang ketiga, hasil dari hasil dari evaluasi dari aparatur. Jadi konsepnya itu sama dengan politik. Politik itu bukan tentang optimistik, tetapi keberanian untuk menjaga kedamaian Banyuwangi. Pertama, kemudian yang kedua, berani menakar atau menekan emosional politik. Kalau memang kita bisa berembuk ya berembuk wae gitu. Dan yang ketiga yang paling penting, jangan hasut masyarakat kita itu dengan emosi kita. Sepakat saya ini, sepakat. Jadi begini, seorang akademisi itu memang harus begitu. Jadi ketika menulis jurnal itu harus ada 3 hal. Pertama dia mengkritik, yang kedua dia memberikan teori-teori yang bisa membongkar persoalan-persoalan. Kenapa sih ini ketok terjadi kekurangan gitu. Yang ketiga memberikan solusi. Itu namanya seorang akademisi. Apa yang disampaikan oleh Dr. Hari itu benar. Benar. Tetapi dia perlu diingat bahwa Pak Dr. Hari ini menulis kritik yang tajam dan dia juga memberikan solusi. Itu baik. Tetapi kritiknya kan tetap ada. Memang kritiknya dianggap bahwa Bu Ipu ini tidak berhasil. Ada Aparatur, Pak. Begitu. Aparatur lah, iya. Kan begitu. Aparaturnya tidak tertib terhadap peraturan. Kan begitu kan, jadi hubungan gitu. Ya, saya kira itu ya. Monggo sudah closing statement. Oke, pemirsa, waktu sepertinya sudah larut, sudah kelewatan. Namun pembahasan kita sangat menarik. Ini perlu kita pembahasan lagi, Pak Kadir. Ada waktu lagi untuk kita berdiskusi agar masyarakat semakin cerdas bisa memilih mana bupati yang akan datang ini yang harus dipilih. Sepakat itu Pak Kadir? Sepakat, ya sepakat. Itu hak masyarakat kira-kira menentukan. Siap, terima kasih. Dengan itu waktu yang sudah mepet ini saya minta closing dari Pak Kadir, mungkin ada 1 kata 2 kata untuk masyarakat yang bisa mungkin menguatkan Bapak Sumail maju atau seperti apa, silakan. Terima kasih. Kami mewakili dari Bapak Haji Sumail mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, walaupun sudah terlambat ya karena kan memang show-nya sekarang begitu, tapi ini kan masih di bulan Syawal, tidak ada jeleknya kita menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, dan kami beserta seluruh tim mengharapkan bahwa masyarakat Banyuwangi ayo kita berpartisipasi memilih calon pemimpin yang benar-benar mempunyai niat baik, karena niat ini a'malu biniyati, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik gitu. Demikian harapan kami, ayo kita bergabung bersama-sama tim Haji Sumail Abdullah untuk running di Pilkada tahun 2024 dan insya Allah Pak Haji Sumail akan tetap amanah sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira itu. Oke, Mas Hari, lahir mungkin statement. Nggih. Saya analogikan ada meja. Saya berharap meja itu tidak dijadikan lapak untuk jual beli. Pertama itu, oleh karenanya ada baiknya meja itu dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Saya masih berpandangan bahwa Banyuwangi ini akan baik ketika didukung oleh 3 aspek yang kemudian kami sebut sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Titik temunya itu adalah bermusyawarah para pimpinan partai. Kemudian titik tumpunya adalah mufakatnya pimpinan partai siapa yang menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Kemudian titik tujunya bagaimana memberikan nantinya ketika pasca pemilihan memberikan keadilan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Jadi intinya ada di situ, dan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat barangkali ada yang tidak berkenan terhadap pokok-pokok pikiran kepada kami, tapi percayalah bahwa perbedaan yang kami sampaikan tadi itu bukan semata-mata perbedaan semata, tetapi ini adalah berbasis satu teori yang disebut black swan. Jadi memandang satu sisi melalui sisi yang lain, jadi tidak larut, agar tidak larut. Tetapi kemudian saya menemukan satu diskursus bahwa yuk kita percaya kepada Bu Ipu untuk menyelesaikan pemerintahan hari ini, dan mari kita doakan semoga pemerintahan ke depan siapapun itu nanti itu amanah.
Tetapi saya menjadi yakin, tetap yakin kalau tadi disampaikan, ya memang kuncinya ada di PDI Perjuangan memang. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Mas Tony, wabarakatuh. singkat padat terakhir. Singkat padat, oke. Melihat fenomena parpol hari ini yang mendapatkan layak menjadi reward atau penghargaan ini satu Partai Nasdem. Partai Nasdem itu 2 kursi, 5 kursi, sampai sekarang 7 kursi. Dan setiap pemilu kada Partai Nasdem selalu menang dan tidak pernah kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Demokrat. Partai Demokrat itu walaupun sedemikian rupa calegnya incumbent menang semuanya. Yang mengherankan adalah PDIP punya bupati, wakil bupati, kursinya turun. Nah, tetapi dari serangkaian itu termasuk PKB target 25 kursi hanya dapat 9. Dari rangkaian itu maka kita lihat Nasdem mau berlabuh kemana. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadir, terima kasih Mas Heri, Mas Tony, terima kasih untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV. Jangan lupa terus saksikan Reso spesial Banyuwangi Memilih Pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.